tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Ini dia Crazy Rich Depok Mbak Ola. Hai. Punya nama asli Nurlela. Nurlela. Asli Betawi. Betawi banget. Oke, tapi lebih dikenal sebagai Crazy Rich Depok. Gimana nih bisa dapat julukan Crazy Rich Depok? Jujur ya, risih aja sih. Risih aja ketika ada tempelan stempel itu. Kayak yang, masa sih? Tapi seberapa banyak nih penghasilan yang didapatkan sehingga bisa mendapatkan julukan Crazy Rich Depok? Itu apa ya? Jadi ceritanya nih dari satu reality show itu nanya berapa nih omsetnya sehari? Saya bilang ratusan lah ya. Ratusan juta lah per ya, hari. Per hari. Oke. Dan dengan enaknya dia mengakumulasikan sebulan jadi sekian M ya. Wow. Jadi bukan aku yang bilang, gue nih Crazy Rich, enggak. Oke. Enggak. Jadi mereka yang menempelkan, padahal mah aslinya mah enggak, lebih malah. Iya, tapi itu luar biasa loh untuk bisa mendapatkan penghasilan ratusan juta per hari. Konsisten. Dari jualan perhiasan. Yes. Okay. Campur ya. Campur. Ada banyak nggak cuma itu aja. Satu hal nih yang saya juga tahu ini ya, soalnya Mbak Ola ini kan viral karena video dan juga karena orang bilang Mbak Ola ini sukses karena menipu customer. Iya. Dan itu benar. Bener. Sukses nipu customer. Oke. Karena ketika ada orang customer nanya, Mbak, ini luntur nggak? Saya bilang luntur. Perhiasannya, perhiasan imitasi soalnya ya. Aksesoris kan yang saya jual. Luntur Mbak, saya bilang. Terus, ya udah deh, ada yang nggak beli, tapi ada yang penasaran beli. Kok udah sebulan nggak luntur? Kok udah 2 bulan nggak luntur? Kok setahun nggak luntur? Kok ini udah mau 2 tahun nggak luntur gitu? Bohong nih bilang luntur. Lah kan saya bilang lunturnya nggak tahu kapan. Kecuali saya bilang sehari 2 hari luntur gitu kan. Kalau aku lihat ya backgroundnya dari Mbak Ola, masa kecilnya itu pasti tidak mudah. Hidup susah, bahkan tidak punya ijazah. Sekolah cuma sampai tamat SD. SMP pernah ngerasain sampai kelas 2 di pondok. Tapi nggak sampai selesai. Nggak selesai. Oke, terus lalu bagaimana nih akhirnya dari seorang yang cuma punya ijazah SD, akhirnya bisa mendapatkan omset ratusan juta tiap hari? Nggak nyangka. Nggak pernah berpikir, nggak pernah punya cita-cita dari kecil yang aneh-aneh, pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi miliarder, nggak pernah. Ya jalanin terus ya, karena memang hidup itu butuh semuanya pakai duit pastinya kan. Ya ketika susahnya cari kerja, nggak punya ijazah, udah tahu ngenes banget. Terus, udah pertama, jadi begitu pekerjaan apa yang waktu itu mau dicari dan akhirnya nggak dapet? Pengen kerja kantoran lah pastinya kan. Cuman kan karena nggak punya ijazah jadinya mentok-mentok jadi SPG. SPG juga SPG yang di pasar lah ibaratnya, kayak yang di bazar-bazar gitu, bazar-bazar tengah. Dulu tuh pertama kali kerja di situ di Blok M. Terminal kan dulu turun ke bawah tuh ya. Nah, di situ ada bazar jualan aksesoris. Oke. Jadi saya di situ, saya nawarin diri butuh karyawan nggak Pak? Saya mau kerja. Ya ditanya kamu umur berapa, tinggal di mana. Terus kan memang masih kecil ya, masih 15 tahun. Kamu masih kecil banget emang nggak sekolah? Enggak. Saya bilang ya udah, akhirnya situ saya kerja jualan jepitan ya, ikat rambut yang 5.003, 10.003. Iya, kunciran itu di Blok M. Di Blok M di bawah terminal tuh. Bosnya orang Padang. Itu baik banget. Sampai lama-lama kalau masalah gaji memang harian ya di situ, sehari tuh 50.000. Kan ya ibaratnya udah yang penting bisa makan. Ibaratnya dulu juga saya kan memang bukan orang yang ada. Ibu saya juga bukan orang ada, bapak saya juga bukan orang ada. Kita hidupnya serba pas-pasan. Kadang-kadang ya mau makan itu, jadi dulu di rumah saya itu saya ngontrak, bapak saya ngontrak dari tahun 75.
sebelahnya itu ada tukang fried chicken tuh, ayam goreng. Terus depannya ada gorengan juga. Itu saya aja mau makan aja nungguin res-resannya si ayam Kentucky itu dulu. Kadang-kadang kan wanginya enak banget tuh ayam ya. Aduh lapar nih perutnya keroncongan nih. Gak apa-apa deh kita res-resannya aja. Kadang-kadang aku suka bantuin nyuci piring. Aku suka manggilnya Bude Ayam. Dia guru di Pondok Labu. Sampai sekarang juga kita masih komunikasi. Lela kalau memanggil saya Bude Ayam karena saya yang jualan ayam di tempat dia. Lela waktu kecil itu menjadi anak yang lucu, anak yang cerdas, anak yang selalu hangat dan bisa memecahkan suasana yang membuat orang menjadi dekat dengan dia. Lela menurut saya adalah anak yang berprinsip kuat teguh. Apa yang dia inginkan, dia akan berusaha untuk mencapainya dan tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Bedanya Lela masa kecil dengan sekarang banyak sekali karena proses kehidupan membuat Lela sekarang jauh lebih berhasil, lebih sukses dan lebih mandiri. Baunya ayam tuh kayaknya udah surga banget deh. Yang pengen makan enak ya nunggu res-resannya dulu pakai nasi doang. Nasi juga ya. Res-resan tuh berarti sisa-sisanya. Sisa-sisa tepung-tepungnya. Sisa tepungnya. Iya, kadang-kadang ada kepala ayam. Kadang-kadang dia tuh tutup jam 9. Jadi kalau saya pengen makan enak ya nungguin tukang itu tutup dulu. Terus aku suka bikinin es teh manis, suka jual. Jadi kan kalau goreng-goreng katanya panas. Dia suka beli es tuh ke warung. Udah deh kamu aja yang bikinin. Jadi aku beli gula tuh seperapat ya 2.500 sama teh. Jadi udah buat jualan 1 gelas tuh 2.000. Nah yang jualan pokoknya sehari aku dapat 5.000 dari dia. Itu dari kecil. Oke. Ya bahkan juga saya baca makan mie instan pun juga dibagi 3. Ya bagi 3. Jadi kalau masak telur juga dulu beli telur seperapat tuh isinya 4. Itu dibelah 4. Sampai berapa lama berarti bekerja sebagai SPG, dapat upah harian, sampai akhirnya memutuskan untuk memulai usaha sendiri? 2 tahun. 2 tahun setengah lah. Oke. Kenapa akhirnya mau buka usaha sendiri? Nggak buka usaha sendiri juga karena dari umur 15 sampai 17 itu sampai dapetin KTP itu saya tetap kerja di Blok M Plaza di Blok M Mall itu. Jadi Blok M Terminal itu. Jadi setiap mau ngambil barang, saya yang dipercaya buat ngambil barang di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. Grosirannya itulah. Jadi di situ saya tahu oh di sini ngambilnya, oh di sini. Padahal juga kakak saya juga kerja di sana gitu. Cuman kan kadang-kadang ya namanya kakak saya tuh pulang kerja udah pulang nggak pernah ngobrol gini, cuman sekedar tahu dia kerjanya di situ dan saya juga jatuh ke dunia itu akhirnya gitu kan. Akhirnya dipercaya, saya tahu distributornya di mana, kulakannya di mana. Terus waktu itu sih belum ada kepikiran jadi bisnis karena waktu itu pengen jadi artis ceritanya. Ya kan ikut casting. Cita-citanya pengen jadi artis? Iya, ikut casting di Wijaya sana sini ya kan di Santa. Terus udah gitu ikut dulu di Bulungan. Jadi pulang kerja ke Bulungan. Di Bulungan tuh ada yang namanya warung apresiasi. Di situ belajar nge-MC, belajar nyanyi di situ. Public speaking, gimana ngobrol kayak gini biar nggak gemeteran lagi nih gitu kan. Jadi udah nggak kaget lagi. Memang dari lepas keluar itu aku jangan ngamen. Kenapa pengen jadi artis? Ya karena saya pikir dulu artis duitnya banyak. Ternyata jualan ke artis duitnya lebih banyak ya. Pengusaha duitnya lebih banyak. Pengusaha duitnya lebih banyak gitu daripada artis gitu. Jadi saya nyanyi dulu, saya belajar nge-MC, saya belajar teater. Ya di Taman Ismail Marzuki main biola gratisan, di sana ada yang ngajarin, biola juga dipinjemin, enak banget dapat makanan juga kadang-kadang. Jadi kalau udah nggak punya duit ya udah di situ nanti pasti ada yang ngasih makan kok. Niat ya, berarti ini bukan hanya cita-cita mimpi jadi artis, tapi udah banyak hal yang dilakukan untuk mengupgrade diri loh tadi kan. Public speaking, MC, belajar teater, acting. Jadi lalu? Ya nothing jadinya. Pernah ikut casting? Pernah jadi figuran iklan, figuran film. Lalu kapan titik di mana Mbak Ola berpikir ya udah deh kayaknya mungkin jangan jadi artis deh, jadi pengusaha aja? Waktu itu sih nyanyi-nyanyi ketemu sama suami saya. Di 2009 akhir waktu itu. Terus 2010-nya kita nikah. Jadi ini pacarannya cuma 3 bulan langsung dinikahin. Di situ bapak bilang, udah nggak usah nyanyi lagi gitu, saya aja yang kerja.
Oh. Cuman emang dasarnya ngayap gitu kan, nggak bisa betah di rumah, ya saya mulai jualan dagang lagi. Dagang apa aja, baju, tas, sepatu, sendal, jam tangan, segala macem. Saya jualin, jadi sayanya nggak tahu malu. Ya udah, kamu punya temen kan di kantor banyak, saya datang ke kantor kamu ya. Suami saya yang malu. Oke, menjemput rezeki ya. Oke. Akhirnya temennya cewek, sama-sama cewek. Mulai beli produk-produk aksesoris tadi. Beli. Terus Oke. datang aja ke kantor-kantor, terus temennya, pokoknya setiap mau ketemu temen-temennya suami aku, kan aku nggak punya temennya kan, nggak sekolah. Kalau suami kan ada reuni SMA gitu, reuni kuliah gitu kan. Iya. Bawa aja barang dagangan. Mau laku nggak laku urusan belakangan, yang penting bawa gitu. Oke. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.